5 kali bulan puasa, sering terbangun pukul 1 dini hari dengan jantung berdegup kencang karena kaget mendengar suara sound system horeg yang memutar musik EDM oleh segerombolan remaja di jalanan. Mereka merasa menjadi pahlawan yang sedang berkorban membangunkan kita sahur supaya tidak terlambat sahurnya. Padahal sulit sekali memejamkan mata supaya tidur lebih awal. Entah apa yang ada pada otak mereka. Tindakan yang rusuh dan merampas hak tidur orang lain bagi mereka adalah kebenaran. Tapi bagi orang lain adalah kerusuhan. Lalu mengapa niat baik bisa jadi sebuta itu? Mari kita bedah. Hai teman baca, setiap hal besar terlahir dari gagasan kecil. Dan ingat, satu kalimat dari sebuah buku bisa merubah hidupmu. Assalamualaikum, hai teman baca. Tadi pagi gimana sahurnya? Dibangunkan oleh siapa? Alarm HP atau sound system keliling? Ya, fenomena sahur on the road sekarang memang semakin bergeser cukup jauh menjadi sebuah parade mini, namun penuh dengan kebisingan. Dan hal tersebut menurut beberapa referensi bukan murni karena kenakalan remaja biasa. Dari sudut pandang psikologi perilaku, kondisi itu terjadi karena benturan yang cukup fatal antara dua hal, yaitu euforia kerumunan dan bias kognitif di kepala mereka. Hal tersebut memang membuat kita yang terganggu, lalu emosi, risih, dan bahkan melabeli mereka sebagai anak muda dengan SDM rendah dan tak beretika. Tapi teman baca, jangan emosi dulu. Sabar, bulan puasa kok marah. Kami ingin mengajak Anda semua mencoba melihat dari perspektif yang berbeda dengan kacamata yang lebih jernih tanpa menghakimi terlebih dahulu. Oke? Dalam situasi komunal seperti itu memang kondisi literasi sosial mereka sangatlah rendah dan buruk, yang didukung oleh kepercayaan diri dan ego yang kelewat tinggi, ditambah merasa ada yang membackingi berbentuk perlindungan atribut agama dan tradisi. Padahal agama sama sekali tidak pernah mengajarkan hal yang demikian. Sedangkan mereka sama sekali tidak merasa dan tidak menyadari bahwa sedang berbuat jahat serta mengganggu orang lain. Yang terjadi adalah sebuah proses perasaan bangga di dalam otak mereka karena merasa telah melakukan tindakan prososial, yaitu membangunkan orang supaya tidak kesiangan sahurnya. Proses ini terjadi otomatis ketika desakan lingkungan secara komunal yang bertemu dengan justifikasi ibadah. Dan ternyata ilusi pahlawan kepagian ini tidak muncul begitu saja. Akan tetapi ada 3 lapisan atau 3 tahapan error sistem yang terjadi pada logika mereka, yang menyulap sebuah niat baik menjadi kegaduhan di waktu dini hari. Mari kita bedah 3 tahapan error tersebut secara berurutan. Lapisan yang pertama, lemahnya kontrol reflektif. Melihat pelakunya adalah remaja sebenarnya sangat biasa dan cukup bisa dipahami bahwa memang kontrol diri mereka belum sepenuhnya matang. Secara perkembangan prefrontal cortex belum berkembang secara optimal. Sementara sistem emosi dan pencarian sensasi cenderung lebih dominan. Kondisi ini tidak otomatis menghasilkan perilaku menyimpang, akan tetapi meningkatkan kerentanan terhadap impulsivitas, terutama dalam situasi sosial yang intens.
Dalam kondisi kontrol diri yang belum stabil, ditambah lemahnya kontrol eksternal dari keluarga maupun dari lingkungan, batas perilaku menjadi sangat longgar. Dan ketika mereka berkumpul dalam satu kelompok dengan stimulus yang cukup intens atau dengan stimulus yang intens seperti suara keras, keramaian, sorakan, tingkat arousal fisiologis pun meningkat. Peningkatan arousal inilah yang memperkuat rasa kebersamaan dan memicu euforia sosial. Kondisi ini dapat dijelaskan melalui konsep deindividuasi psikologis, yaitu menurunnya kesadaran diri dan akuntabilitas personal ketika berada dalam kerumunan. Dampaknya, sensitivitas terhadap konsekuensi sosial dapat berkurang. Sebenarnya, yang hilang bukannya logika, akan tetapi melemahnya kontrol reflektif dan lemahnya kontrol sosial. Jika sudah seperti ini, harusnya tahu kan siapa yang harus bertindak? Lapisan selanjutnya adalah terjebak dalam lisensi moral. Otak manusia beroperasi layaknya brankas moral. Oleh karena itu, karena sejak awal kelompok ini turun ke jalan dengan membawa niat ibadah, yaitu niat baik membangunkan orang supaya tidak kesiangan sahurnya atau karipan, maka otak mereka merasa baru saja menyetorkan tabungan moral atau tabungan kebaikan yang sangat besar. Mereka merasa telah memegang seonggok kebermanfaatan. Nah, di sini ketimpangannya. Karena merasa memberikan kebermanfaatan yang tinggi, otak secara otomatis memanipulasi mereka untuk merasa berhak melakukan pelanggaran tanpa rasa bersalah. Merasa adalah satu hal yang wajar ketika harus merampas ketenangan publik karena logikanya telah didistorsi menjadi gak masalah, niatku kan baik. Untung kalian tak bangunin, kalau tidak bisa bangun kesiangan. Pede nih. Inilah yang menyebabkan rasa tidak bersalah muncul karena otak telah memanipulasi kegaduhan dan kebisingan tersebut. Seolah-olah itu adalah hak istimewa yang memang pantas mereka nikmati sebagai imbalan atas niat baik mereka. Lapisan yang ketiga, penyimpangan sosial terstruktur. Perpaduan kedua lapisan tadilah yang membentuk lapisan terakhir ini, yaitu ledakan perilaku menyimpang. Beberapa penelitian akademik mengenai fenomena sahur on the road pada remaja menunjukkan adanya pergeseran dari niat prososial yang diklaim positif menuju praktek yang didominasi oleh kebutuhan eksistensi kelompok. Dalam konteks ini, tindakan membangunkan sahur dapat mengalami distorsi fungsi sosial ketika motif simbolik dan pencarian identitas kolektif menjadi lebih dominan. Pada akhirnya, kenyamanan diambil alih dengan berkedok kebermanfaatan yang menggunakan tradisi dan ibadah yang nyatanya hanya memuaskan ego komunal pelaku. Sebentar, jika sudah seperti ini prakteknya, solusinya bukan tidak cukup sekedar himbauan atau sabar atau memarahi mereka di jalanan yang malah bisa-bisa menjadikan kondisi semakin tidak kondusif. Namun ada satu tombol psikologis di masyarakat yang harus segera kita matikan. Baiklah teman baca, kira-kira apa yang menjadi tombol psikologis itu? Ya, tombol itu adalah validasi sosial dan pemakluman. Selama masyarakat masih memaklumi dengan dalih, ya sudahlah namanya juga anak-anak, ya sudahlah namanya juga pemuda, anak muda, remaja, atau kalau niatnya baik membangunin sahur ya gak apa-apa. Maka ego komunal mereka akan terus menyala. Jadi, apa langkah praktis untuk meresponnya tanpa harus membuang energi, berdebat, atau bahkan membuat situasi semakin kacau di jalanan pada jam 1 pagi?
Pertama, cabut panggung validasinya. Ego komunal yang sedang bergairah sangat butuh penonton dan pembenaran. Pertama-tama harus benar-benar menyadari untuk berhenti menormalisasi kegaduhan itu. Kita perlu sepakat secara kognitif komunal juga bahwa niat baik yang dieksekusi dengan merampas hak dasar orang lain seperti jam istirahat dan ketenangan adalah murni penyimpangan sosial. Titik, gak bisa diganggu-gugat. Dengan berhenti memberi ruang pemakluman di obrolan sehari-hari, kita perlahan membongkar lisensi moral yang selama ini menjadi tameng mereka. Kemudian langkah yang kedua adalah aktifkan sistem kontrol eksternal. Setelah kita sepakat secara komunal, solusinya jelas, bukan kita yang turun menangani mereka langsung, turun ke jalan, bukan. Jika kita yang turun dengan emosi yang meledak-ledak, itu justru memicu gesekan baru. Yang paling rasional adalah mengaktifkan kembali kontrol sosial melalui otoritas lingkungan. Gunakan sistem yang ada, seperti melaporkan potensi rute konvoi bising ini ke perangkat lingkungan, mulai dari RT, RW, kepala desa, agar meneruskan ke pihak berwenang yang lebih tinggi, yaitu kepolisian. Sehingga ada yang memblokade secara persuasif sebelum mereka semakin menjadi-jadi. Dan satu catatan penting, untuk melawan kerumunan yang sedang euforia harus menggunakan sistem. Tidak bisa menggunakan otot personal. Lapis yang ketiga adalah kalibrasi niat baik di lingkup terdekat. Bagi teman baca yang memiliki anak laki-laki, adik laki-laki, atau kerabat laki-laki yang kebetulan sedang tiba di fase usia remaja, ini saatnya meluruskan kembali logika mereka. Edukasi bahwa sebuah tindakan kebermanfaatan itu terikat oleh etika ruang publik. Mengklaim berbuat baik dengan cara memutar musik dengan sound horeg atau toa, dengan musik dangdut, musik EDM dengan suara yang keras dan menggelegar di area pemukiman atau perkampungan warga yang pada saat ini semuanya sudah memiliki alarm HP masing-masing. Itu bukanlah satu bentuk kebermanfaatan, apalagi ibadah. Akan tetapi itu murni keegoisan yang berjubah tradisi. Intinya, mari kita tempatkan kembali proporsi niat baik dan ketertiban umum pada tempatnya masing-masing. Baiklah teman baca, akhirnya dapat kita simpulkan bahwa niat baik yang tidak dikalibrasi dengan literasi empati sosial dan pemahaman ruang publik hanya akan berujung pada keegoisan komunal. Membangunkan orang sahur memang perbuatan prososial, tapi ketika eksekusinya merampas hak istirahat dan kenyamanan orang lain, itu bukan lagi ibadah, itu bukan lagi kebermanfaatan, melainkan sekedar validasi ego kelompok yang berlindung di balik tradisi. Coba saja mundur lagi waktunya. Misal mulai pukul 2 dini hari atau sampai pukul 3 dengan suara yang tidak perlu keras-keras, dan jangan didominasi juga dengan musik, tapi didominasi oleh kalimat-kalimat penggugah sahur untuk membangunkan sahur. Pasti banyak yang suka. Bagaimana menurut teman baca? Pernahkah kalian punya pengalaman berhadapan langsung dengan konvoi bising ini? Atau mungkin punya pandangan lain soal batas antara tradisi dan gangguan publik? Silahkan bagikan sudut pandang kalian di kolom komentar. Demikian teras wawasan kali ini. Di setiap diskusi selalu ada wawasan baru. Jaga emosi, buka pikiran, dan pahami kembali pola yang bekerja di balik cara kita berpikir. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Yakin ibadah kalian diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum.